Api diduga berasal dari korsleting listrik mesin pompa air yang digunakan untuk mengisi kolam ikan di belakang gudang. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran serta 2 truk suplai air diterjunkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, cari tuh Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik ruko menghadang jurusita pengadilan agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan. Kericuhan tidak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Cerita yang melatar belakangi adalah pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1.600.000.000 rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang ruko oleh pihak bank banyak kejanggalan. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi Zila. Waduh. Selamat pagi Togi. Tetap berbeda nih kayaknya nih. Apa yang berbeda? Apa sih yang berbaru hari ini? Apa kira-kira yang berbeda nih Togi? Kayaknya rambutnya. Rambutnya baru. Wow. Seperti semangat dan harapannya baru ya. Padahal belum tahun baru. Belum tahun baru, tapi sudah tanggal 26 ya. Sudah tanggal 26 gitu kan. Gak kerasa tapi ya Togi. Gak kerasa. Tahun ini berjalan dengan cepat, tahu udah September aja. Oktober, November, Desember, Januari tahun baru lagi. Berarti hari-hari kita di produktif ya di kantor ya. Benar. Sampai nggak kerasa ya, ternyata udah mau akhir tahun lagi gitu. Nah, pemirsa mungkin pengen tahu nih kalau seandainya stylenya Zila hari ini lagi rambut. Apa sih untuk tips buat pemirsa yang cocok rambutnya mungkin? Kenapa memilih style ini? Apa sih? Style apa ini rambutnya? Kalau ini kebetulan bob medium ya. Bob medium, kalau bob large gimana? Itu beda lagi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk potong rambut itu emang disesuaikan sama bentuk mukanya. Jadi biar pas gitu. Jadi sebelum biasanya kalau konsultasi dulu gitu ke hairdressernya atau mungkin ke orang yang lebih expert di bidangnya gitu ya, konsultasi kira-kira kalau muka yang kayak gini cocoknya apa sih gitu. Karena nggak semua orang itu cocok dengan potongan. Misalnya kayak aku nih misalnya Alhamdulillah cocok bob misalnya. Misalnya ada lagi orang lain nggak cocok bob, cocoknya di segi panjang misalnya atau apa gitu. Jangan memaksakan diri kali ya. Memaksakan diri karena lagi atau apa. Baik, kita sahabat dulu Misa, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat, dan kami pun juga memiliki informasi penting lainnya informasi penting lainnya, dan kita membahas ini soal MBG nih yang masih ramai, soal keracunan MBG gitu. Bersama saya Fazila Khairunisa dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, sidang putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gianyar diwarnai kericuhan. Ya, keluarga korban berteriak dan memaki para pelaku. Sidang putusan kasus pembunuhan seorang pria yakni Made Agus Aditya di Pengadilan Negeri Gianyar berlangsung ricuh. Suasana memanas ketika keluarga dan kerabat korban berteriak memaki terdakwa yang berjumlah 3 orang. 2 orang perempuan bahkan berteriak histeris hingga jatuh pingsan. Dari 3 terdakwa, hakim memutuskan hukuman vonis 15 tahun penjara kepada 2 terdakwa dan melepaskan 1 terdakwa lain lantaran terbukti tidak bersalah. Pihak keluarga kecewa mendengar ada 1 pelaku dibebaskan. Pada waktu dia masih, anak saya sudah meninggal, dia masih berada di sana kan, itu kan ya minimal kan adalah hukumnya, bukan bebas seperti itulah. Ada peran dari terdakwa tersebut untuk menghalang-halangi korban untuk kabur waktu itu. Padahal waktu itu korban udah ingin kabur biar tidak terjadi permasalahan, namun waktu itu
terdakwa yang satu ini, yang putusannya bebas ini menghalang-halangi. Kasus ini terjadi pada 17 Januari 2025. Bermula saat motor korban disenggol kendaraan para pelaku. Emosi, para pelaku kemudian mendatangi dan menganiaya korban hingga tewas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang pria di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten membacok istrinya dengan senjata tajam hingga kritis. Alasannya, pelaku mengetahui korban telah berselingkuh. Wanita ini terkapar di depan rumah warga di Desa Caring, Legok, Tangerang. Sementara 2 orang mengalami luka akibat mencegah pelaku yang menganiaya korban. Pelaku merupakan suami korban, berdiri tenang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Sejumlah warga berusaha menangkap pelaku, namun karena pelaku membawa senjata tajam, akhirnya memilih mundur. Pelaku ditangkap polisi setelah tiba di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. Sebilah senjata tajam dan benda tumpul yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya disita. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya para korban karena tersulut emosi setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Bahwa pelaku ini didasari oleh cemburu yang dicurigai istrinya itu selingkuh. Untuk korban ada 3, 2 dari paman dan saudaranya pelaku, dan 1 yang kita amankan dan kita tahan yaitu pelakunya sendiri. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Warga Pacitan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sosok pria yang ditemukan tewas di hutan dengan posisi membusuk. Ya, diduga ia adalah pelaku pembantaian satu keluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 luka-luka. Mayat sosok pria ditemukan di hutan dengan kondisi membusuk di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Diduga jenazah sosok pria ini pelaku pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Jenazah ditemukan oleh 4 warga yang melakukan pencarian sejak 4 hari lalu. Terus kita ke sini semakin menyengat, udah turun dari sini, saya telusuri itu udah ada lalat-lalat itu. Kami sudah yakin ini pasti di sini berarti gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi sementara di lokasi penemuan. Yang jelas kalau dari ciri-ciri kaos dan celana identik tetap ya. Tapi kita tetap kita adakan otopsi dulu. Baru setelah itu kita akan umumkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Darsono Pacitan untuk visum. Juga memastikan identitas pelaku dan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria ditangkap polisi di sebuah rumah kontrakan yang menjadi sarang judi online di Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku merupakan lulusan SMA dan SMK yang memahami sistem coding. Polisi merangsek masuk ke dalam rumah kontrakan yang dijadikan sarang beroperasinya judi online di kawasan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mendobrak paksa pintu rumah lantaran pelaku mengunci dari dalam dan tak mau keluar. Polisi mengamankan seorang tersangka yang berperan sebagai operator dan mendapati sejumlah perangkat komputer yang dijadikan server operasi judi online. Dari penggerebekan ini, polisi lalu kembali menangkap seorang pelaku lain yang merupakan pemilik dan pengendali website judi online di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti berupa 3 perangkat komputer, 4 unit telepon genggam, serta buku rekening dan sejumlah kartu ATM yang digunakan sebagai rekening penampung uang hasil kejahatan. Pengungkapan kasus judi online berawal dari patroli cyber yang dilakukan pihak kepolisian yang mendapati 6 situs yang terindikasi melakukan transaksi judi online dan aksesnya dilakukan melalui chat, spam di salah satu aplikasi media sosial. Kedua tersangka yang merupakan lulusan SMA dan SMK memiliki keahlian coding dalam membuat website judi online dipelajarinya secara otodidak.
Situs judi online yang telah mereka jalani selama 3 bulan ini memperoleh omset ratusan juta rupiah. Untuk motif pribadi, keperluan ekonomi pribadi, dan mereka mengakui membuat website sendiri. Ya, tidak ada mendapatkan atau link dengan website-website yang lain. Jadi mereka melakukan modus itu dengan mengganti website hampir kurang lebih seminggu atau 10 hari. Misalnya tadi disampaikan Bapak Kapolres, di sini ada websitenya itu ada misalnya harta jiwa-jiwa. Jadi kurang lebih 10 hari lagi mereka membuat website baru lagi. Itu secara diiklankan di chat spam di Telegram. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Ya, pemirsa, seorang oknum anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan melakukan penembakan ke arah petugas Intel Kodim di salah satu bank pemerintah. Ya, oknum anggota TNI pun langsung ditangkap untuk diserahkan ke kesatuannya. Dia anggota mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Oknum anggota TNI PraKSI ditangkap usai melakukan penembakan ke arah anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. PraKSI memasuki bank sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2. Aksi oknum anggota TNI ini terekam CCTV. PraKSI datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang bank setempat. Tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, PraKSI emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim hingga melepaskan tembakan ke arah petugas Intel hingga peluru mengenai dinding pos keamanan. Usai melepaskan tembakan, oknum TNI tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Makodim 1409 untuk dimintai keterangan. Sehingga dari pihak security bank menelpon anggota unit Intel, sehingga anggota unit Intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa ada orang Intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami sampai sekarang tidak apa-apa. Usai ditangkap di kantor Kodim setempat, pelaku PraKSI kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motif pasti penembakan masih diselidiki petugas setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Barreskrim Polri menetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening Dorman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening Dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirti Deksus Barreskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening Dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening Dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perempat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 9 tersangka jaringan sindikat pembobol bank. Uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening dormant berhasil dibobol para pelaku. Dan kita simak laporan jurnalis iNews Amrina Rida dan juru kamera Rizky Solehudin berikut ini. Dan khusus dari Bareskrim Polri mengungkap adanya tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana pencucian uang yang mana terdapat 9 tersangka yang diketahui membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari salah satu bank, yakni adalah Bank BNI. Dan ini adalah barang bukti yang berhasil diselamatkan begitu ya oleh pihak Bareskrim Polri. Ini adalah tumpukan uang lembaran Rp50.000 dalam satu plastiknya ini terdapat Rp500 juta dan juga tumpukan uang lainnya yang merupakan lembaran Rp100.000 dan total dari uang-uang yang ditampilkan ini mencapai Rp204 miliar pemirsa. Diketahui bahwa 9 tersangka ini mereka dibagi menjadi 3 kelompok, yakni adalah kelompok jaringan sindikat pembobol bank, lalu juga kelompok karyawan bank dan juga kelompok pencucian uang dengan modus operandi di mana para kelompok jaringan sindikat pembobol bank ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset dan kemudian bekerja sama dengan tersangka lain yang merupakan karyawan dari cabang Bank BNI. Lalu juga aksi ini dilakukan pada 27 Juni 2025 di mana 204 miliar uang-uang ini dibobol dari satu rekening dorman yang diketahui milik seorang pengusaha tanah berinisial S. Dan modus operandi dari pelaku ataupun juga tersangka ini mereka menargetkan pemindahan dana dari rekening dorman yang kemudian dipindahkan ke rekening ataupun juga rekening penampung yang dimiliki oleh para pelaku. Selain uang-uang ini tadi juga ada barang bukti lain, diantaranya adalah satu buah PC, lalu juga ada sejumlah handphone dan juga satu box ini yang merupakan barang bukti ada 22 handphone. Dan diketahui pemirsa bahwa 2 tersangka dalam kasus ini yakni adalah tersangka C alias Ken dan juga tersangka D alias Dwi Hartono. Ini juga merupakan tersangka dari kasus yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni adalah kasus pembunuhan kepala cabang Bank BRI yang meninggal ataupun juga ditemukan meninggal dunia, yakni Muhammad Ilham Pradipta pada 21 Agustus 2025 lalu. Hingga kini dari pihak Bareskrim Polri masih terus menindaklanjuti hal ini dan diketahui para tersangka terancam hukuman antara 15 hingga 20 tahun penjara. Dan dari pihak Bareskrim Polri juga bekerja sama dengan PPATK dan juga Kejaksaan Agung untuk nantinya mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Bisa polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. 2 tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dorman sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pun mengungkap 2 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Itu mah emang sengaja nyari tuh. Mau kunci.
Seorang perempuan usia 22 tahun terekam kamera pengawas mencuri 1 unit sepeda motor di Jalan Lodan Dalam, Ancol, Jakarta Utara. Dengan santai ia datang ke lokasi yang menjadi target dan memilih motor yang hendak ia bawa. Tanpa bersusah payah, perempuan muda itu berhasil mencuri 1 unit motor. Atas laporan pemilik yang menjadi korban, pelaku kemudian ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku menjual motor hasil curian sebesar Rp300.000 ke penadah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya sang suami pagi-pagi saat akan mengantarkan istrinya ke pasar, dia lihat motornya sudah tidak ada. Kemudian dia ngecek ke CCTV di sekitar rumah, ya terlihat ada seseorang wanita yang ambil motor tersebut. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, seorang pencuri di Koja, Jakarta Utara, babak belur diamuk warga karena kepergok membawa motor. 2 dari 3 pelaku kabur usai tertangkap warga. Dalam rekaman CCTV, pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di Komplek Yayasan Ar-Rasyidiyah, Jalan STM Walang Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Pelaku masuki rumah salah satu warga dan mencuri motor metik yang terparkir di garasi, kemudian mendorongnya keluar komplek. Salah seorang warga yang mengenali motor korban kemudian memberhentikannya. Saat dilakukan interogasi, pelaku tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya dihakimi massa sampai babak belur. Polisi membawa pelaku ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku tidak hanya seorang diri, melainkan ada 2 pelaku lain yang turut serta namun berhasil melarikan diri. Pengakuannya pelaku itu mereka ada 3 orang. Dan yang 2 sudah dilakukan upaya pencarian oleh tim di lapangan. Sekarang masih dalam pengejaran. Mereka ada di satu kontrakan di wilayah Koja. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Ya, pelaku pecahkan kaca mobil yang sedang terparkir dan menggasak barang berharga di dalam mobil senilai ratusan juta rupiah. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil terjadi di Bekasi. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku pecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di sebuah warung makan seafood di Jalan Pramuka, Rawalumbu. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor secara berboncengan sebelum membobol mobil hanya dalam hitungan menit. Pelaku berhasil mencuri emas dan berlian serta laptop dan barang berharga milik korban dengan kerugian ditaksir 170 juta rupiah. Pasca kejadian, tim Reskrim Polsek Rawalumbu langsung melakukan olah TKP. Polisi juga meminta keterangan saksi-saksi dan korban serta mengamankan rekaman kamera pengawas untuk barang bukti. Kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di CCTV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka. Polisi kini memburu pelaku, namun polisi juga mengimbau kepada pengemudi agar tidak tinggalkan barang berharga di dalam mobil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama nyaris dihakimi warga setelah kepergok warga mencuri 1 bal rokok di sebuah toko di Indramayu, Jawa Barat. Aksinya terbongkar, pelaku malah merengek untuk dibebaskan dan dipulangkan ke Semarang. Seorang emak diamankan warga karena mencuri rokok di sebuah toko di Desa Kedokan Bundar, Indramayu, Jawa Barat. Ia kemudian dipaksa pemilik rokok untuk menunjukkan barang hasil curian yang disembunyikannya.
Satu bal rokok akhirnya ditemukan di semak-semak tak jauh dari tempat usahanya. Saat aksinya terbongkar, pelaku sempat merengek untuk dibebaskan dan dipulangkan ke Semarang. Namun pemilik toko belum puas karena ia kehilangan 2 bal plus 6 slop rokok kiriman sales yang baru datang. Kehilangan 1 bal itu tercecer, balik lagi di luar. Saya komplain, saya telepon ke perusahaan. Tiba-tiba perusahaan tuh menyatakan nanti belum ada pengiriman yang lapor. Setelah itu, oke, selamat itu Pak, yang 1 bal sekian. Datang lagi dengan barang bukti yang lain. Karena ulahnya pelaku nyaris dihakimi massa, namun beruntung amarah warga bisa diredam. Pemilik toko kemudian menyerahkan pelaku ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seekor ular piton sepanjang 1,5 meter ini bersembunyi di atas ventilasi kamar rumah warga. Ya, keberadaan ular diketahui saat penghuni sedang menyiram tanaman. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang bersembunyi di atas ventilasi kamar sebuah rumah di Jalan Bromo 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular sepanjang 1,5 meter pertama kali ditemukan pemilik rumah yang tengah beraktivitas menyiram bunga di halaman. Warga yang turut mengetahui kejadian langsung melapor ke petugas damkar yang bergerak cepat ke lokasi. Tak butuh waktu lama, dengan menggunakan alat khusus, ular piton berhasil dievakuasi ke dalam karung. Melilit pada ventilasi angin di kamar tidur itu di rumah nomor 5. Yang bersangkutan mengetahui pada saat menyiram-nyiram taman, kok ada bunyi-bunyi gitu kan, terus dia kaget, lihat ke atas dia adalah ular piton. Ular piton kemudian dibawa petugas menuju kawasan hutan yang jauh dari permukiman warga untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seekor monyet liar berkeliaran mengacak-acak warung di Tangerang, Banten. Nah, monyet jenis ekor panjang tersebut akhirnya dapat ditangkap setelah dipancing dengan makanan. Seekor monyet liar jenis ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Ia mengacak-acak barang dagangan di sebuah warung sembako. Ia juga sempat menyerang warga yang melintas. Karena resah, warga pun melapor ke pihak damkar. Monyet ini diketahui berkeliaran sejak Senin malam dan sempat ditangkap warga. Saat hujan turun disertai petir, monyet itu diduga panik, akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan. Ia kabur ke pohon kelapa sebelum mendatangi warung sembako untuk mencari makan. Ke rumah warga tuh sama warga ditangkep, ya kan, karena monyet itu mungkin nggak dikasih makan kali ya. Jadi ditangkep, diikat pakai rantai. Nah, semalam kan ada hujan, angin, mungkin dia kaget, jadi terlepas kembali. Jadi sampai ngacak-ngacak dagangan warga RT 03 RT 01. Proses evakuasi berlangsung singkat atau kurang dari 30 menit dengan cara dipancing makanan. Setelah ditangkap, monyet itu kemudian dibawa ke kantor UPT Damkar Cibodas. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, seorang juru parkir resmi binaan Dishub Kota Bogor ditangkap polisi usai diduga memalak wisatawan sebesar Rp100.000. Ya, pelaku mengaku juru parkir resmi yang hendak menertibkan larangan masuk untuk kendaraan besar. Iya, yang bikin harga 100.000 siapa? Ya. Yang bikin harga 100.000 siapa? Mau bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Iya, yang bikin... Inilah video viral saat sejumlah penumpang bus terlibat cekcok dengan petugas parkir saat dipaksa membayar parkir Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Oh, beda lagi, terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya. Mereka protes lantaran tarif parkir sengaja digetok dengan dalih larangan kendaraan besar. Usai videonya viral, pelaku pungli akhirnya ditangkap tim unit Reskrim Polsek Bogor Tengah. Pelaku diketahui merupakan juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mengaku hendak menertibkan larangan kendaraan besar masuk area tersebut. Polisi mengimbau kepada para wisatawan untuk tertib aturan seperti larangan kendaraan besar dan bus melintasi di kawasan tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk penerapan pasal pidana dugaan pungli. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan.
Ya, sementara itu seorang pemotor menjadi korban komplotan begal di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Aksi para pelaku terekam kamera warga. Komplotan begal beraksi di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan 2 motor mencegat seorang pemotor yang berkendara sendirian. Korban sempat melakukan perlawanan, namun seorang pelaku mengeluarkan celurit dan melukai korban. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Menurut petugas keamanan gedung yang jadi saksi, kejadian terjadi pada Kamis pagi. Korban yang diduga pedagang hendak ke pasar saat para pelaku mengadangnya. Jam 6 pagi. Iya. Itu pekerja atau pedagang sayur yang baru pulang? Itu kan pedagang sayur. Untuk petugas keamanan ini langsung mengejar pelaku atau gimana, Pak? Harus mengejar, tapi kan saat besok gedor langsung dia keluar, Pak. Gitu, Pak. Oh, pelaku langsung kabur? Iya, kabur langsung bawa motornya itu. Korban? Iya, korban. Untuk korban sempat dilukai nggak sama pelaku, Pak? Dilukain gitu, Pak, kena punggungnya, sininya. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat angin kencang menerjang kawasan Kuala Kampar, Pelalawan, Riau. Angin kencang disertai hujan deras dengan begitu cepat menerbangkan atap bangunan para pedagang di Pujasera. Para pedagang dan pembeli yang berlindung di bawah bangunan langsung menyelamatkan diri. Tidak hanya bangunan Pujasera yang roboh, menara pemancar di pelabuhan juga ikut roboh menimpa kantor camat. Setelah angin kencang dan hujan deras reda, warga bersama petugas langsung bergotong royong membantu pedagang dan warga yang bangunannya rusak tertimpa reruntuhan. Kami tidak ada musibah yang berarti lah istilahnya, semua selamat. Sementara itu, kondisi pelabuhan kapal yang rusak parah membuat aktivitas naik turun penumpang kapal yang datang dari Kepulauan Riau atau Batam dialihkan ke pelabuhan terdekat. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi 5,7 magnitudo skala Richter terjadi di timur laut Banyuwangi dan berdampak ke Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bisa beberapa rumah warga mengalami kerusakan karena terdampak gempa. Kerusakan rumah warga bervariasi, mulai dari retak hingga roboh dan membuat sejumlah perabotan rumah tangga rusak. Tak ada korban jiwa dalam insiden gempa ini, namun warga khawatir ada gempa susulan. Tempat kejatuhan bangunan nggak tadi? Iya, waktu lari tadi ke sini ke dapur di sini, jatuh itu. Awalnya gempanya langsung banter atau hanya pelan-pelan dulu pertama? Pelan dulu sebentar terus banter. Untuk kerusakan ya rumah juga ada tembok rumah, kamar. Jadi kami masih tunggu asesmen atau data selanjutnya. Ya, sementara itu insiden kecelakaan kerja mewarnai persiapan Nongko Kajar Culture Festival di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seorang kru panggung tersetrum tegangan tinggi saat memasang instalasi listrik di atas panggung. Sama kecelakaan, Lur. Bolo-bolo kecelakaan, bolo. Video amatir merekam saat kru panggung bernama Wahyu Mulyajati tak sadarkan diri usai tersengat aliran listrik di atas instalasi panggung karnaval di wilayah Pasar Nongko Jajar, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Pasuruan, Jawa Timur. Kru panggung lain langsung berusaha mengevakuasi korban yang posisinya di atas panggung, di mana ada kabel bertegangan tinggi. Korban diduga tersetrum saat tengah memasang kabel teknis, namun kepalanya menyentuh kabel beraliran listrik bertegangan tinggi. Korban yang masih bernafas langsung dibawa ke RSUD Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari penanganan awal tim medis, korban terluka bakar di kepala akibat sengatan listrik. Sementara itu di Madiun, seorang pekerja bangunan meninggal dunia dan satu terluka akibat tersengat listrik saat memasang besi cor di lantai 2 bangunan ruko di Desa Dagangan. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban Surya Adi Saputra, warga Desa Sari, Kecamatan Geger bersama 2 rekannya sedang mendirikan besi bangunan. Diduga besi yang mereka angkat mengenai kabel listrik bertegangan tinggi di atas bangunan. Akibatnya korban bersama 2 rekannya langsung tersengat dan terjatuh.
Polres Madiun yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang milik korban, seperti sendal, topi, serta besi cor yang akan dipasang. Dari Pasuruan dan Madiun, Jawa Timur, Jaka Samudra dan Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial potongan video yang menunjukkan ulat diduga di menu makan bergizi gratis di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Video yang viral di media sosial ini berdurasi 7 detik. Dalam rekaman tersebut terlihat menu MBG berisi nasi putih yang tercampur ulat. Diduga menu MBG yang tercampur ulat ini dibagikan untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere 25 September 2025. Salah satu siswi SMK Yohanes 23 Maumere pun membenarkan hal ini. Ia mengaku menemukan ulat di dalam menu MBG di kelasnya. Nah, tahu? Ada ulat kan di nasi? Ada. Ada ulat. Lauknya apa saja? Lauknya ada tahu, sayur, dengan telur. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nangameting membantah adanya ulat hidup di dalam menu MBG untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere. Ulat hidup itu terdapat bihun, ada bihun. Jadi kemungkinan terkontaminasi sama makanan dari luar yang dibawa anak-anak. Untuk dapurnya saya sendiri, saya tidak membenarkan karena itu bukan menunya saya. Karena per hari ini. Tapi kalau untuk ulat mati tadi sekecil itu kemungkinan ya terjual mungkin dari sayur ya. Mohon maaf kalau memang ada. Hingga kini Kepala SMK Yohanes 23 Maumere belum memberikan konfirmasi ke media dan tengah menggelar rapat dengan pihak penyedia MBG. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Bisa seorang pasien korban makan bergizi gratis kembali mendapat penanganan di Posko Cipongkor, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban alami kejang-kejang hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sejumlah petugas medis bersama-sama membantu seorang pasien yang kejang usai menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Posko Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Meski sempat mendapat obat untuk redakan gejala, kondisi pasien makin memburuk hingga diputuskan dilarikan ke rumah sakit rujukan Rumah Sakit Dustira. Menurut dokter Dokes Polres Cimahi, kondisi pasien cukup mengkhawatirkan, meski tim medis telah memberikan pertolongan pertama dengan cepat. Tadi pasien tersebut adalah korban dari MDZ. Beliau itu datang sudah kejang. Jadi pada saat pelaksanaan kami terlaksana pasien sudah kami berikan diazepam. Nah, untuk setelah itu untuk dievaluasi pasien masih perburukan. Jadi setelah ini kami akan rujuk ke Rumah Sakit Dustira. Untuk kondisinya seperti apa, Dok? Masih kondisi, sudah genting atau kritis? Kalau ini lumayan ya Pak ya, agak genting ya Pak kalau untuk kondisi seperti ini. Artinya dirujuk ya? Dirujuk, tapi alhamdulillah penanganan pertamanya kita sudah tepat dan tepat, jadi udah tinggal dirujuk, insya Allah membaik. Dok, ini kalau ini ada berapa orang lagi yang akan dirujuk ini kondisinya? Kalau untuk kondisi ini tergantung kondisi pasien masing-masing ya Pak ya, jadi kalau ini kita juga nggak bisa memprediksikan karena kita bisa tahunya setelah pasien datang. Diketahui sebelumnya, Posko Kecamatan Cipongkor sudah lakukan penanganan kepada 730 orang sejak Rabu yang datang silih berganti. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepolisian Resor Cimahi selidiki kasus makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Polisi ambil sampel dari para korban sebagai langkah penanganan keracunan. Polres Cimahi belum bisa memastikan penyebab keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa pelajar mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi terus menyelidiki dan mengambil sampel muntah siswa untuk mengetahui penyebab keracunan. Tak hanya itu, tim kesehatan dan puluhan anggota juga dikerahkan untuk membantu korban keracunan. Personil kita turunkan berjumlah sekitar 320 personil. Untuk tindakan yang kita lakukan, pertama kita sudah mengambil sampel, baik itu muntahan dari korban dan sisa makanan yang dimakan oleh korban. Itu sudah kita kirimkan ke Labkesda Jawa Barat Bandung dan di Puslapor
Mabes Polri di Bogor. Keracunan MBG terjadi di 2 kecamatan, Cipongkor dan Cihamplas. Saat ini korban berjumlah 1.033 dan sudah mendapat perawatan di puskesmas serta rumah sakit yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi dan Kota Bandung. Korban yang berdatangan mengalami pusing, mual, sesak nafas usai menyantap MBG yang disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas. Ya, sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Jawa Barat pasca Kabupaten Bandung Barat tetapkan KLB. Ya, Gubernur Jabar akan evaluasi kelanjutan MBG di Jabar buntut banyaknya kasus keracunan. Satu persatu siswa SMA Negeri 1 Cihamplas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Para siswa ini disebut keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Puluhan pelajar masih terbaring lemas di RS Cililin karena masih merasakan pusing, mual, dan nyeri perut usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan dari sekolah. Terkait maraknya keracunan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil perwakilan dari BGN pada Senin. Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG perwakilan wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama, mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar siswanya jam 12 malam ya, diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan status kejadian luar biasa atau KLB akibat keracunan MBG dengan total korban lebih dari 1.000 pelajar di 3 kecamatan sejak hari Senin hingga hari ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, maraknya kasus keracunan, masyarakat desak agar program makan bergizi gratis dievaluasi dan dihentikan sementara. Wakil Kepala BGN minta maaf dan akan bentuk tim evaluasi. Kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Karena ratusan siswa alami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait maraknya keracunan ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program MBG. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, berpandangan jangan sampai siswa jadi korban. Jangan sampai siswa menjadi korban dan kemudian target untuk membuat makanan bergizi kepada siswa tidak tercapai. Jangan sampai menjadi istilah makanan beracun gratis bagi siswa itu. Berdasarkan data, CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.226 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Wakil Kepala BGN Nanik Sdeyang meminta maaf dan mengaku akan membentuk tim selidiki penyebab keracunan. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk tingkatkan kesehatan dan gizi masyarakat.
Program ini dimulai Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap. Ya, sementara itu Istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jori Ardianto mengatakan program MBG tidak akan dihentikan namun diperbaiki dan dievaluasi. Ya pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya pemirsa, program makan bergizi gratis terus bermasalah. Di Ponorogo, Jawa Timur, makanan datang saat siswa sudah pulang sekolah. Ya, akibatnya ratusan paket makanan dikembalikan. Inilah mobil pengantar MBG keluar dari gedung sekolah dasar Muhammadiyah Terpadu di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan paket makanan dikembalikan sebab makanan datang saat siswa sudah pulang. Ada sekitar 900 paket makanan untuk semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena datang terlambat, hampir semua siswa sudah tidak ada di sekolah. Hanya ada beberapa siswa yang masih di sekolah guna kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian siswa yang masih di sekolah makan, namun sebagian makanan sekitar 300 porsi dikembalikan. Ya. Ini itu yang paling parah itu yaitu untuk kelas 4, 5, 6 itu sampai jam 2 lebih 38. Padahal kita pulangnya itu kan jam 2 lebih 30. Sehingga ya anak-anak yang masih di sini yang bisa makan, selebihnya ya anak sudah pulang, nggak, artinya ya semua sisa langsung kita suruh membawa kembali. Atas kejadian ini, sekolah mengaku sangat kecewa, namun akan dikoordinasikan dengan SPPBG, penyedia MBG, dan orang tua siswa. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Bisa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bojongkoneng, Kabupaten Bogor menjadi percontohan dalam penyediaan makan bergizi gratis MBG dengan capaian zero accident. Dalam sehari, SPPG ini memproduksi 3.135 porsi makanan bergizi yang didistribusikan ke 19 sekolah. SPPG Bojongkoneng merupakan percontohan yang menyediakan makan bergizi gratis dengan standar kualitas yang terjamin, sehingga capaian zero accident atau 0 kasus keracunan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor ini sebelum beroperasi sudah menjalani masa uji coba di beberapa sekolah. Untuk persiapan proses memasak makanan di dapur dimulai pada pukul 2 pagi. Usai dikemas oleh para pegawai, tahap pertama makanan dikirim ke sekolah pada pukul 6.30 WIB agar dapat dinikmati oleh siswa TK, PAUD, dan SD. Untuk tahap kedua, proses pengemasan dilakukan pada pukul 8 pagi dan didistribusikan pada pukul 9 pagi. Kalau untuk kendala sejauh ini belum ada kendala itu. Alhamdulillah belum ada. Belum pernah ada kasus keracunan dulu. Untuk dapur ini selama kurang lebih 10 tahun, alhamdulillah belum ada kendala keracunan. Untuk menjaga kualitas, SPPG Bojongkoneng memberikan perhatian lebih pada bahan makanan yang mudah terkontaminasi seperti ayam dan ikan. Untuk menjaga kualitas kita tetap yang pertama untuk menjaga hygiene dan sanitasinya terutama, kemudian untuk penyimpanan bahan makanan seperti ayam, ikan yang rentan untuk terjadi kontaminasi silang, kita biasanya minta dengan supplier itu dikirim dekat dengan tim persiapan. SPPG Bojongkoneng setiap harinya mendistribusikan 3.135 porsi makanan ke 19 titik.
Di antaranya 2 SMP, 6 SD negeri, 8 PAUD, 1 MI, 1 puskesmas, dan 1 posyandu yang berada di wilayah Bojongkoneng dengan total 50 pekerja. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional. CCTV ini merekam saat pasangan suami istri mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dua pelaku mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung datang. Pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris dan seorang psikolog kemudian membawa 14 makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran melayangkan somasi kepada pelaku untuk meminta maaf, baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun, somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum. Kami kemarin somasi kami itu tidak ada berbicara uang. Nanti mungkin pasca ini teman-teman boleh cek, sepertinya udah ada beredar tuh informasinya. Somasi kami itu permintaannya cuma 3 utamanya. Pertama, permintaan maaf kepada company dan kepada klien kami. Kedua, permintaan maaf kepada karyawan yang dipukul. Ketiga, permintaan maaf kepada ibu yang dikutuk janinnya. Karena kan nggak ada salahnya ibu ini. Pihak restoran tidak mempersoalkan kerugian sekitar Rp530.000 yang dialami karena menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf. Dari Jakarta, Helmi Sengpati melaporkan. Pemirsa, mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Gorontalo tewas usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Diduga mahasiswa itu tewas usai mengalami penganiayaan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Muhammad Jackson, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Proses pemulangan jenazah dari Gorontalo ke kampung halamannya di Muna memakan waktu 3 hari menggunakan ambulans. Keluarga berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kematian Muhammad agar pelaku bisa segera ditangkap dan diproses sesuai hukum. Saya juga sudah melapor, saya mendatangkan kepada teman-teman saya sama keluarga saya di sana. Sudah ada penasihat hukum saya di sana, sudah mendatangkan kepada mereka agar segera diusut tuntas kasus ini agar pelaku semua ditangkap, diadili. Sementara Polres Bone Bolango yang menyelidiki kasus ini telah memeriksa 10 orang termasuk mahasiswa dan alumni yang masuk dalam panitia pengkaderan.
dari pihak Polres Bener Bolango sudah meminta keterangan sebanyak 10 orang yang terkait dengan proses Diksar Mapala. Namun akan berlanjut dengan pihak-pihak yang lainnya yang mengetahui tentang kejadian di Diksar Mapala tersebut. Sebelumnya Muhammad Jackson mengikuti Diksar Mapala Kampus Universitas Negeri Gorontalo selama 4 hari, mulai tanggal 14 hingga 18 September 2025. Dari Gorontalo dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Nur Faizila Hasan, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, polemik ijazah Gibran terus bergulir. Terbaru Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, tegaskan Wapres Gibran lulusan SMP 1 Surakarta lengkap dengan ijazah. Ijazah sekolah menengah pertama milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipertanyakan. Ijazah milik Gibran dipertanyakan Dr. Tifa melalui unggahan di akun X. Dirinya mempertanyakan apakah SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah milik Gibran. Apabila tidak mengeluarkan, ia menyebut bahwa Gibran hanya lulusan sekolah dasar. Namun pernyataan Dr. Tifa ditampik oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta, Wuryanti. Dirinya memastikan bahwa Gibran lulus dari SMPN 1 Surakarta. Wuryanti juga memastikan Gibran mempunyai ijazah dari SMP Negeri 1. Namun sayang, Wuryanti tidak bisa menyebutkan kapan tahun kelulusan Gibran. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. Lulus tadi itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Dan ada ijazahnya ya, Bu? Ada. Polemik ijazah sekolah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Tidak hanya ijazah sekolah menengah atas yang disetarakan yang dipertanyakan, namun kini ijazah sekolah menengah pertama yang juga dipermasalahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah Wakil Presiden yang juga anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat 125 triliun rupiah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bisa Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya melakukan penjumputan paksa terhadap Direktur PT Wahana Adiawarda, Menas Erwin Johansyah. Menas diduga terlibat suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung bersama mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan, KPK melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Menas Erwin Johansyah. Penangkapan dilakukan pada Rabu malam 24 September 2025 di kawasan Tangerang Selatan. Tersangka kemudian langsung dibawa ke gedung KPK dan ditahan untuk 20 hari pertama di rutan KPK. Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA, sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka ini lanjutannya, yaitu Saudara HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung periode 2020-2023, kemudian MED selaku Direktur PT WA atau pihak swastanya. Jadi yang mengurus perkara-perkara di Mahkamah Agung salah satunya itu.
Penangkapan pengusaha Menas Erwin Johansyah terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menyeret ex-sekretaris MA Hasbi Hasan. Dalam konstruksi perkara, Menas diduga memberikan fasilitas menyewa tempat pertemuan hingga menyerahkan sejumlah uang kepada Hasbi Hasan. Pembayaran dilakukan bertahap, mulai dari uang muka hingga pelunasan jika perkara dimenangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, usai mengunjungi Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda dan akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander. Dari Bandara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Prabowo beserta rombongan segera menuju Bandara Schiphol, Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraannya. Sejumlah delegasi melepas keberangkatan Prabowo, di antaranya Dubes RI untuk Kanada, Musin Shihab, dan Dubes Kanada untuk RI, Jess Dutton. Dalam kunjungannya ke Belanda nanti, Prabowo akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander guna membahas hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya di Kanada, Prabowo melakukan 2 pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan kedua negara. Perkuat kemitraan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kanada. Ya, hasilnya Indonesia dan Kanada menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau ICA-SIPA. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan resminya ke Kanada dengan bertemu Gubernur Jenderal Mary Simon di Rideau Hall, Ottawa. Setibanya di Rideau Hall, Prabowo disambut hangat oleh Mary Simon dengan suasana penuh persahabatan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kesamaan visi dan misi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, serta menegaskan semakin eratnya hubungan kedua negara. Usai bertemu Mary Simon, Prabowo melanjutkan kegiatan di Kanada dengan bertemu Perdana Menteri Mark Carney, sekaligus menyaksikan proses penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-SIPA. Penandatanganan ICA-SIPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Kanada Maninder Sidhu. Dengan perjanjian ini, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impornya terhadap barang dari Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberasi terhadap 85,8% pos tarif. I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. They're over there. That's right. They're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. Implementasi ICA-SIPA juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha, termasuk transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta komitmen dalam pemberdayaan UMKM. Kunjungan Prabowo Subianto di Kanada diakhiri dengan jamuan makan malam yang digelar oleh Perdana Menteri Mark Carney di Fred and Elizabeth Fontaine Garden Court, National Gallery of Canada. Jamuan makan malam ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis antar kedua negara. Presiden Prabowo juga diajak berkeliling mengunjungi National Gallery of Canada. PM Carney menunjukkan sejumlah karya budaya bangsa Kanada. Sumber Kejayaan, SD Kejayaan 2. Ikan laut jenis layur berserakan di jalan raya setelah sebuah mobil bertabrakan dengan truk di desa Sumber Kejayaan, Jember, Jawa Timur. Kalau supir
Tangannya cuma kayaknya yang agak parah. Warga kemudian beramai-ramai merapikan ikan yang berhamburan sementara yang lainnya membantu sopir yang terjepit. Dievakuasi sama warga, dibantuin. Usai dievakuasi, selanjutnya sopir dibawa ke Puskesmas Bayang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara bangkai mobil diderek menuju Satlantas Polres Jember. Dari pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir bermuatan ikan mengantuk hingga keluar jalur. Sayangnya, usai tabrakan, sopir terkabur dari lokasi kejadian. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, Anyus melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kabel listrik yang semrawut terbakar, dan kali ini pada tiang listrik di Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat. Ya, kejadian ini sempat membuat pengendara panik. Ya, kobaran api membakar kabel listrik di Jalan Ledjen S. Parman, Gelong Bara Utara, Jakarta Barat. Api ikut menyambar kabel internet. Kondisi tiang listrik yang terbakar berada dekat jembatan penyeberangan orang dan halte. Petugas damkar berupaya memadamkan api. Petugas PLN dan internet memperbaiki kabel yang terbakar agar dapat berfungsi kembali. Kabel yang semrawut membahayakan pengguna jalan, dan untuk mengetahui seperti apa semrawutnya kabel di jalanan, kita sudah bergabung dengan rekan Naura Syafika dari kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Ya, Naura, seperti apa kusutnya kabel di sana hingga membahayakan pengguna jalan? Ya, selamat siang Togi, Zila, dan juga pemirsa. Salah satu jalanan yang memiliki kabel semrawut yang berada di Jakarta, yaitu di sepanjang jalan Duren 3 Raya, Jakarta Selatan. Dan memang jika bisa kita lihat tepat berada di belakang saya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, ini adalah salah satu penampakan dari tiang listrik yang dipenuhi kabel yang semrawut, dari kabel yang melilit, kemudian juga kabel yang menjuntai ke bawah. Jika kita lihat juga di bawah, ini tidak hanya ada di tiang saja, tapi ada juga yang di trotoar, di mana ini kabel yang berserakan, yang jika kita lihat ini sepertinya ada beberapa yang tidak aktif kembali, dan jumlahnya pun tidak diketahui ada berapa. Kemudian juga ini dari perusahaan mana saja juga tidak diketahui jelas. Dengan adanya kabel yang semrawut seperti ini akan membahayakan bagi pengguna jalan. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa tahun yang lalu sempat terjadi kecelakaan, ada korban dari kabel fiber optik yang menjuntai dan menyebabkan yang berbahaya. Dan juga beberapa hari yang lalu di Jakarta Barat ini juga sempat terjadi adanya percikan api, kebakaran dari korslet listrik yang berada dari kabel semrawut yang seperti ini. Jadi diharapkan dengan adanya kabel-kabel ini dapat diperbaiki kembali dari pemerintah, karena ini membahayakan bagi pengguna jalan. Sementara itu, Togi dan juga Zila. Baik, lalu apakah ada petugas mungkin yang berusaha untuk merapikan, ataupun misalnya warga nih yang ngelaporin gitu yang tidak nyaman dengan adanya kabel semrawut ini sudah melaporkan begitu ke pihak terkait? Ya, Zila, hingga saat ini dari tadi pagi kami berada di lokasi, kami masih belum melihat adanya petugas yang melakukan perapihan dari kabel ini, kemudian juga mengecek dari kabel ini, dan juga dari pengguna jalan kami juga masih belum melihat adanya yang melakukan pelaporan. Karena memang sedari tadi kami pantau di sini untuk pengguna jalan tidak terlalu banyak yang menggunakan jalan trotoar ini, karena memang untuk jalan trotoar ini sendiri pun tidak terlihat adanya gitu, dikarenakan ada tiang listrik di tengah yang mengganggu bagi pengguna jalan, sehingga pengguna jalan sepertinya tidak memilih untuk berjalan di trotoar sepanjang jalan di Duren 3 Raya ini. Zila. Baik, Naura, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada kami dan juga pemirsa menunjukkan kondisi trotoar ini kan sebagaimana fungsinya ya Togi, trotoar itu untuk berjalan begitu, tapi nyatanya trotoar ini dipenuhi oleh kabel. Mungkin Anda bisa menunjukkan kepada kami, Naura? Ya, kami akan menunjukkan kepada Togi, Zila, dan juga pemirsa. Juru kamera saya yaitu Sutrisno akan memperlihatkan kepada Anda. Ini adalah salah satu dari trotoar
yang tidak bisa digunakan oleh pengguna jalan yang ada di sini, karena memang jika kita lihat lebih dekat lagi, Togi, Zila dan juga pemirsa, ini jalanannya tertutup dari kabel listrik yang berserakan di pinggir jalan. Dan memang kalau misalnya kita mengetahui lebih lanjut, ini untuk kabelnya tidak terlihat dari kabel jenis apa saja karena ukurannya pun berbeda-beda dan juga tebalnya berbeda-beda, tidak diketahui apakah masih aktif atau tidak hingga saat ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang kenapa beberapa alasan dari perusahaan melakukan atau memasang kabel listrik di tiang-tiang seperti ini memang dikarenakan untuk biaya pemasangannya jauh lebih murah di tiang listrik dibandingkan melakukan penanaman di dalam tanah. Zila. Baik, kalau dari pantauan Anda apakah hanya ada di satu titik ini saja atau memang di sekitar jalanan di Duren 3 ini memang banyak juga sebenarnya kabel-kabel yang semrawut begitu, tidak beraturan? Ya, Zila dan juga pemirsa, memang sayang sekali tidak hanya di satu titik ini saja. Dari awal tepat berada di lampu merah atau dari perempatan di Jalan Duren 3 Raya Jakarta Selatan ini, bahkan tadi sudah dimulai ada total sekitar lebih dari 3 tiang listrik. Dan jika kita melanjutkan perjalanan hingga ke arah Kalibata, ini juga masih banyak sekali tiang listrik yang penuh dengan kabel yang semrawut. Jadi memang untuk totalnya ini lumayan banyak di sepanjang Jalan Duren 3 Raya Jakarta Selatan. Zila. Baik. Terima kasih Naura Syafiq atas laporan Anda langsung dari kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ini mungkin sedikit miris ya Togi ya, begitu kondisi jalan yang dipenuhi dengan oleh kabel semrawut begitu. Yang listrik pun juga memakan ini ya, trotoar juga. Padahal ya, di kawasan Duren 3, maksud kami Duren 3 Jakarta Selatan ini itu dekat sekali dengan kantor PLN. Oh iya, benar, sebelah sininya gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Nah, ini semoga jadi perhatian begitu, khususnya untuk Pemprov DKI Jakarta ataupun pihak terkait untuk membenahi lah ya kabel-kabel ini, apalagi tadi juga ada yang kebakar kan tuh di Jakarta Barat gitu. Jadi harusnya lebih tertib lagi supaya tidak membahayakan warga khususnya. Baik, kita informasi selanjutnya di mana ada warga Bangkok ini dikejutkan dengan lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Vajira, Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Nah, diduga lubang runtuhan ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta bawah tanah. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Vajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Terima kasih Anda masih di iNews Today bersama saya Fazilah Kayunisa dan juga Togi Sinaga. Pemirsa, sebuah pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman telah menyerang kota selatan Eilat, Israel. Ya, lebih dari 20 warga Israel dilaporkan terluka. Yo.
Lebih dari 20 warga Israel terluka usai pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman meledak di Eilat. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah pertahanan udara Israel gagal mencegat. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Hal ini terjadi beberapa hari setelah pesawat tak berawak lainnya menabrak sebuah hotel di kota Resor Laut Merah. Petugas medis melaporkan di antara korban terluka terdapat 2 pria berusia 60 dan 26 tahun yang mengalami kondisi serius. Sementara seorang pria berusia 30 tahun mengalami luka sedang dan 19 orang lainnya mengalami luka ringan. Militer Israel mengakui upaya untuk mencegat drone tersebut telah gagal dengan 2 rudal pencegat Iron Dome ditembakkan ke pesawat tak berawak tersebut dan mencatat bahwa sirene telah membunyikan peringatan akan adanya serangan sesuai protokol. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Ya, sementara itu tank Merkava Israel hancur usai dihantam roket Yasin 105 milik pejuang Palestina. Peristiwa ini terjadi di barat daya kota Gaza. Nampak pejuang Palestina mengintai tank yang tengah melintasi jalan. Pejuang kemudian menembakkan roket Yasin 105 ke arah kendaraan lapis baja militer Israel tersebut. Tank Merkava pun seketika hancur dalam insiden itu. Sebelumnya, pada Senin lalu, IDF diketahui mengaku Komandan Brigade Bersenjata ke-7 dari Batalion 77 tewas di Tel Hawa atau di Tel Al-Hawa maksud kami akibat terkena RPG. Ya, sementara itu ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza pasca Israel lancarkan serangan darat besar-besaran. Ya, ribuan keluarga tinggalkan kota Gaza menuju arah selatan melalui Jalan Rashid di malam hari. Bersama anggota keluarga dan sedikitnya harta yang tersisa, warga tinggalkan Gaza dengan harapan mendapat sedikit keamanan saat Israel terus tingkatkan serangannya di Gaza. Sebelumnya, militer Israel menjatuhkan selebaran perintah evakuasi ke penduduk di tengah reruntuhan kota Gaza, tempat mereka mengebom menara-menara perumahan hingga rata dengan tanah.